1765.00 akhirnya berhasil ditembus dan sekarang justru menjadi area support kita, dan new high untuk 2020 baru saja tercipta di 1773. Kita lihat secara teknikal 1765 ditembus, maka target selanjutnya adalah 1785 karena secara historical price ternyata tidak ada hambatan yang cukup berarti di kisaran 1770 ataupun 1779. Sehingga kemungkinan potensinya kalau kita asumsikan saja kenaikan sekitar 10 atau 12 poin saja dari area support sebelumnya atau area resistance sebelumnya 1765, maka kita akan mendapati kisaran 1775 sampai 1777 sebagai area resisten tengah yang mungkin saja itu akan sedikit terhambat sebelum melanjutkan kenaikan. Tapi kalau kita kupas dengan apa yang sempat kita ulas di satu pekan terakhir, area inverted head and shoulder, kemudian area dari symmetrical triangle yang sudah selesai di 6 atau 1768, lalu kemudian kita memiliki bullish rectangle ataupun bullish flag yang mana targetnya adalah berada di kisaran 1920, yang mana itu juga merupakan target utama kita dari wave kelima Elliott wave. Dan tentunya 50% areanya akan berada di kisaran 1829 ataupun 1830. Inverted head and shoulder sendiri target totalnya adalah 1821 ataupun 1822. Jadi kemungkinan setelah berhasil menembus di area 1800, harap berhati-hati di kisaran 1820 ataupun 1830 karena itu kemungkinan potensinya yang akan menjadi PR kita sebelum akhirnya menciptakan atau menyentuh kembali area tertinggi sepanjang masa di area 1920. Dan bahkan hampir semua bank memprediksikan emas bisa saja bergerak menciptakan new record all time high di atas 1920. Tapi prosesnya tidak akan semudah itu, tentunya akan banyak kendala, dan juga Anda tinggal perhatikan apa yang sempat kita kupas di dalam webinar yang sempat kita lakukan di tanggal 3 Juni yang lalu. So, secara fundamental tadi malam kurang lebih kembali penegasan dari beberapa official Fed yang mengatakan bahwa mereka siap untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan, terutama untuk menjembatani keadaan ekonomi yang lebih sehat. Dan tentunya ini semua adalah program Fed, kebijakan moneter dari Fed yang menginginkan solid recovery baru tercapai, barulah mereka akan mulai memperketat kebijakan ekonominya. Tapi sampai saat itu terjadi, maka kemungkinan monetary easing atau pelonggaran kebijakan masih akan tetap diberlakukan setidaknya sampai 2 tahun ke depan. Dan jaminan dari Fed, terutama dari Powell, adalah suku bunga tidak akan dinaikkan dan kemungkinan potensinya masih tetap dipertahankan zero rates. So, kita lihat potensi untuk kali ini, saya rasa tidak akan ada hambatan yang cukup berarti. Perhatikan area-area yang tadi saya sebutkan, lalu kemudian juga Fibonacci Band kali ini kita akan gunakan untuk membantu kita memperkirakan area-area support penting. Saya tidak akan menyarankan Anda untuk melakukan counter trend karena memang efeknya adalah wave kelima baru saja dimulai. So, technical view 24 Juni 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 24 Juni 2020 per jam 12:34 waktu Indonesia bagian barat, high 1773.30, low 1766.30. Running price kini kembali di 1771.00 dan new high yang tercipta di 2020 ini setelah sempat melewati area tertinggi yang sampai saat kemarin kurang lebih di 1765 belum tergoyahkan, yaitu tertinggi di bulan Mei 2020. Tapi dengan adanya new high ini, apakah ini berarti akan terkoreksi lagi? Well, tentunya 1765 yang sebelumnya menjadi area resisten kini menjadi area support kita. So, sampai saat ini area terendah masih tercipta di 1766.30 ya. Berarti kurang lebih 1765 memang cukup efektif. Untuk Anda yang belum menyimak tentang apa pola-pola yang sempat kita kupas, terutama dalam satu pekan terakhir, Anda bisa lihat atau cek dalam channel YouTube kami dengan video ulasan Gold Outlook di satu pekan terakhir, kurang lebih dari sejak tanggal 17 Juni sampai hari kemarin saya sempat menjelaskan ulang tentang beberapa pola, baik itu inverted head and shoulder yang ternyata sudah ditembus, lalu kemudian diawali sebelumnya dengan symmetrical triangle dari grafik H4 juga sudah ditembus, kemudian kemarin kita sudah mendapati area kenaikan di atas dari area resisten dari bullish rectangle ataupun bullish flag. Dan ingat, berarti sejak kemarin kita sudah memasuki area wave kelima dari Elliott wave, artinya itu yang harus Anda manfaatkan dan kemungkinan potensi kenaikan akan berlanjut. Dan kemarin juga saya sempat mengatakan bahwa dengan sangat mudah untuk wave kelima
seharusnya akan berjalan, karena secara teoretikalnya areal dari wave 3 dan wave 4 yang membentuk bullish rectangle ataupun bullish flag sudah berhasil ditembus, dan ini penembusannya. Dan saya ingatkan kembali, 50% area, 50% target dari bullish rectangle adalah di area 1829 ataupun 1830. Lalu kemudian target utama dari bullish rectangle ataupun bullish flag adalah 1920, yang mana itu adalah merupakan wave kelima yang akan kita tuju. Jadi secara bertahap kurang lebih akan ke arah sana, tapi jangan kaget, jangan juga surprise kalau misalkan ternyata menuju wave kelima tersebut akan terjadi zigzag correction ataupun zigzag wave yang itu sangat normal. Artinya untuk wave 5 sendiri bisa saja membentuk arealnya 2 kali hentakan atau 3 kali hentakan, yang artinya akan banyak wave yang tercipta. Yang terpenting adalah dia tidak kembali lagi berada di dalam areal ini atau bahkan tembus di bawah area support dari bearish rectangle. Lalu kemudian kalau kita lihat potensinya, candlestick juga menunjukkan masih arah bullish, dan perlu Anda ketahui setelah 1765 areal resisten selanjutnya sebetulnya akan berada di kisaran 1780. Ya, kita lihat dari weekly chartnya saja, ini sama sekali hampir tidak ada rintangan kembali. Tapi di sini Anda bisa lihat di sini areal yang sempat tercapai 1785. Jadi kita akan lihat dari 65 sampai 85 prosesnya akan seperti apa. Dan juga bukan mustahil langsung menembus ke areal 18 atau 1800. Dan secara candlestick juga sangat meyakinkan. 2 pekan terakhir kurang lebih Anda bisa lihat di sini, ini adalah pitching line, lalu dia terkonfirmasi meskipun bentuknya seperti demikian, tapi hari ini atau pekan ini justru dilanjutkan dengan bullish. Dan kalau itu terjadi lebih masif lagi, maka kemungkinan ditutup dengan bullish candle, dan di pekan depan itu masih ada potensi untuk terjadinya bullish. Lalu kemudian dari grafik H4, ini yang cukup menarik. Areal symmetrical triangle sudah saya hapus area resistennya, sekarang saya cuma menggunakan area supportnya saja. Lalu kemudian saya dibantu dengan Fibonacci fan. Lagi-lagi ini sangat-sangat membantu kita selain Fibonacci retracement. Sayangnya teman-teman, tadi pagi saya sempat mengharapkan, ekspektasi saya adalah akan tercapai kembali di area 23,6% dari Fibonacci fan ini, yang mana itu adalah berhimpitan dengan areal coklat, di mana ini adalah areal resisten sebelumnya 1765. Oleh sebab itu, itulah kenapa saya sebut dengan 1765 menjadi area support yang terkini. Tapi kurang lebih arealnya di antara kisaran 1763 ataupun 1765. Sayangnya hanya terhenti penurunan di 1766.30. Tapi it's okay. Kalau nanti misalkan dia ada koreksi sedikit saja, kurang lebih tetap di area 1763 ataupun 1765, maka ini adalah area yang cukup ideal untuk Anda melakukan buy. Tapi kalau misalkan dia sudah terlanjur naik, hati-hati di area 1775 ataupun 1777, kemungkinan dia akan sedikit ngetem terlebih dahulu, di mana kemungkinan potensinya dia akan sedikit terkoreksi. Tapi secara fluktuasi dia akan kembali mengalami kenaikan. So, secara ideal areal yang paling kuat di sini 1762 ataupun 1764. Lalu kemudian support kedua kita akan berada di kisaran ini. Ini adalah 38,2% dari Fibonacci fan di 1753, yang kebetulan kalau kita geser ke kiri itu berhimpitan dengan areal historical price juga. Lalu support ketiga kita kurang lebih 1743 ataupun 1744. So, untuk kali ini silakan lakukan buy on dip kurang lebih di areal 1763.30 sampai 1765.00 dengan target pertama kurang lebih 1770.00 dan target kedua kita adalah 1777.70. Sementara stop loss saya asumsikan 1757.60 sebagai area aman untuk kita menggunakan risk management. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.